Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri belajar makro Excel dasar. Nah, pada materi kali ini saya ingin membahas tentang pengulangan dengan POR. Nah, skrip pengulangan ini adalah skrip yang paling banyak sekali digunakan setelah fungsi if ya. Jadi setiap program yang dibuat itu pasti ada pengulangan di dalamnya. Oke, agar lebih memahami, kita akan langsung saja buat di skripnya. Misalkan di sini kita buat sebuah prosedur baru, pengulangan. Nah, di sini saya akan mengisikan sebuah nilai, mengisi atau mengisi sel dengan seperti ini. Sheet 1, sel 1 di kemudian kolomnya kolom ke-5, itu kolom ke-5E, kita kolom ke-6 F. Dot value kita isi dengan apel 1. Ini kalau kita jalankan akan mengisi kolom F1 dengan apel 1. Dengan apel 1 di F1. Kita buat tombol saja agar lebih terlihat. Ini kita buat tombol di sini. Kita kasih nama cetak. Kita masukkan makronya. Oke, kita hapus ini akan mencetak apel 1. Nah, sekarang kita akan cetak lagi apel 2 di kolom F2. Kolom 2 apel 2. Kemudian di kolom ketiga, di baris ketiga itu akan kita isi dengan apel 3. Kolom keempat, baris keempat maksudnya apel 4. Baris kelima apel 5 dan juga ini 5. Nah, ini kalau kita jalankan itu akan mencetak apel 1, 2, dan 3, 4, dan 5. Nah, itu jika baru 5. Nah, bagaimana jika kita ingin mencetak sebanyak 20 apel? Nah, tentu akan merepotkan jika kita harus menulis skrip seperti ini dan tentunya juga tidak efisien. Nah, untuk itulah kita perlu yang namanya sebuah pengulangan. Karena di sini kalau kita lihat itu skripnya hampir sama semua. Sheet 1, sel 1, 2, 3, 6 semua, value, apel itu hampir sama semuanya. Dan yang membedakan adalah hanya ini, baris-baris ini dan juga nama akhirnya di apelnya. Nah, jika seperti ini kita bisa menggunakan sebuah pengulangan POR. POR itu sintaksnya seperti ini. POR, kemudian counter, penghitung, kemudian to, counter mulai, to akhir, optional step. Ini opsional. Nah, inilah sintak dari POR. Jadi POR ada counternya, terus mulainya dari mulai berapa, to akhirnya seperti berapa. Nah, counter ini kita perlu yang namanya variabel. Jadi kita deklarasikan dulu variabelnya. Misalnya dim i, nama variabelnya adalah i, dim i as integer misalnya. Kemudian kita lakukan pengulangan for i diisi dari mulai berapa, mulai 1 to misalnya yang kita buat seperti ini itu sampai ke 20. Itu 20. Nah, ini kita hapus. Kemudian yang ininya, yang bedanya kita ganti dengan i. For i ini dari 1 diganti dengan i. Apel ini kita ganti juga dengan i. Tapi tidak seperti ini ya. Ini akan mencetak apel i, bukan apel dengan variabel i. Harusnya seperti ini dan i. Jangan lupa kita tutup dengan next i. Jadi si POR ini akan mengulang sebanyak 20 kali, yaitu i1 nanti mencetak apel 1 di baris 1. Kemudian next naik lagi ke atas, i-nya menjadi 2, mencetak baris kedua apel 2.
next I lagi, naik lagi ke atas, akan I nya menjadi 3, baris ketiga apa ketiga, begitu seterusnya sampai ke dengan I20. Ini kalau kita jalankan hasilnya seperti ini, 20. Jadi scriptnya lebih simple dan juga efisien ya, tidak banyak script ke bawah. Nah itu untuk for I. Kemudian di sini ada optional step. Nah step ini opsional, bisa digunakan atau boleh juga tidak. Seperti ini kan tidak menggunakan step. Nah step ini adalah kenaikan dari variabelnya. Misalnya kita isi dengan step 3 misalnya. Nah ini I-nya akan loncat sebanyak 3 kali. Jadi step ini naik ke atas itu I-nya akan loncat sebanyak 3 kali. Ini lebih pahami, kita coba. Kalau jalankan seperti ini, bolong-bolong. 1, loncat sebanyak 3 kali menjadi 4, loncat lagi sebanyak 3 kali menjadi 7, 10, 13, dan seterusnya. Nah itu untuk step. Di step itu loncat-loncat si I-nya. Kalau misalkan tidak mau bolong-bolong seperti ini, berarti sudah ada variabel yang menentukan bahwa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu bisa dengan variabel tambahan. Misalnya C as integer. Kemudian si C-nya kita isi dengan 1. Kemudian si I-nya ganti dengan C. Kemudian si C-nya kita isi lagi dengan C plus 1. Nah ini jika tidak ingin bolong-bolong. Kalau kita hapus, seperti ini. 1,467. Walaupun ini 20 kali ya si akhirnya. Oke, kita bagian lagi. Itu untuk step. Kemudian step ini itu bisa juga mundur atau minus. Tapi si awalnya terus besar dulu, misalnya dari 20 sampai ke 1, ini dibalik. Jangan lupa stepnya diisi dengan minus 1 atau minus berapapun yang diinginkan. Kalau seperti ini akan mundur. Yang dijalankan, ini hasilnya seperti ini. Integer. Di bawah 20 sampai ke atas. Jadi si pulangannya mundur. Karena di sini saya tulis dari 20 sampai 1 dengan step min 1. Kemudian di dalam for itu ada juga yang namanya exit for. Misalkan di sini saya kembalikan lagi ke normal. 1 to 20. Stepnya tidak dihilangkan. 1 sampai 20. Kemudian ini kalau kita jalankan sini ya, sama 1 sampai 20. Nah, kemudian saya inginkan mencetak jika I-nya sampai 10, itu akan berhenti. Nah, itu bisa digunakan exit for. Yaitu kita bisa keluar dari pengulangan ini secara langsung. Misalnya jika di sini saya tulis if I itu sama dengan 10, maka kita akan keluar dari for dengan perintah exit for and if. Jadi nanti ketika I-nya 10, itu si pengulangannya akan berhenti dan keluar ke sini. Jadi tidak lagi ke atas tapi langsung keluar ke sini. Ini kalau dijalankan akan berhenti di 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya berhenti. Begitu 10, dia langsung keluar. Ini tidak tercetak. Nah, jika ingin si I-nya tercetak, si if-nya itu pindahkan ke bawah. Jadi si 10 dicetak dulu, baru keluar. Nah, itu jika ingin 10-nya tercetak. Cetak dulu baru keluar. Kalau yang tadi, keluar langsung tanpa cetak 10-nya. Kalau seperti ini, itu akan cetak 10. 10 tercetak. Nah, itu untuk exit for.
Nah, selain for next itu masih ada satu lagi, yaitu for each. Nah, mungkin untuk for each saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk for next saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.